Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda putra dan putri ya kelas 8 SMPT Bukit Quran Nusantara. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa antum di pagi hari ini bersama kita belajar di sejarah kebudayaan Islam ya. Pelajaran yang insyaallah akan melahirkan ibrah-ibrah yang mengajarkan kita pelajaran-pelajaran yang penting dalam proses sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ya, sejarah ini luar biasa, ya sekalian ya, mengajarkan kita banyak hal, ya, mengajarkan kita bagaimana orang-orang pejuang Islam terdahulu, ya, memberikan kontribusi, memberikan harapan, memberikan makna yang luar biasa terhadap Islam, gitu ya. Nah, kita ini generasi-generasi belakangan kita pelajarilah bagaimana Islam, kejayaan Islam terdahulu. Wabil khusus kita masih belajar terkait dinasti Abbasiyah. Dinasti yang sangat besar dan memimpin Islam itu begitu lama, cukup lama gitu ya. 500 tahun. Antum bayangkan itu. 500 tahun peradaban itu sangat luar biasa. Ya. Peradaban yang sangat besar dan luar biasa begitu kalau sampai 500 tahun ya memimpin peradaban. Ya. Atau 5 abad. Kalau dinasti Umayyah kemarin kita belajar 90 tahun. Ya, kurang dari 1 abad. Nah, ini 500 tahun. Ya, Masya Allah dinasti Abbasiyah ini. Ya, dipimpin oleh 37 orang khalifah. Ya, 37 orang khalifah selama 500 tahun. Nah, karena saking banyaknya khalifah ini 37 tahun, mungkin kita tidak bisa belajar semuanya. Insya Allah kita akan belajar tokoh-tokoh besarnya ya. Khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Ya, dari 37 itu mungkin akan kita pelajari 3 orang ya. 3 orang. Tapi untuk pertemuan saat ini insya Allah kita bahas 1 orang saja. Siapa dia? Beliau adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Sekali lagi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, seorang khalifah yang dikenal sangat tegas. Ya, seorang khalifah yang dikenal sangat tegas, bijaksana, pemberani dan alim. Tegas dalam hal-hal yang sangat prinsip gitu ya. Tetapi juga bijaksana dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya. Ya. Pemberani, ya, berani dalam hal beliau sangat berani dalam membela kepentingan umat Islam, membela kepentingan umat-umat yang berada di bawah kepemerintahan beliau. Dan juga dikenal alim, ya. Alim itu sangat mencintai ilmu. Beliau sangat mencintai ilmu, ya. Dikenal di kota Baghdad. Nah, ini pendiri kota Baghdad ini dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Jadi Baghdad itu adalah pusat peradaban Islam itu luar biasa, ya. Pusat ilmu pengetahuan. Ya, makanya sangat dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu, ya. Jadi sekali lagi Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Pendiri kota Baghdad, dan kota Baghdad ini kita kenal dalam sejarah Islam ya. Bahkan dunia mengenal bahwa Baghdad ini adalah kota intelek. Ada seorang sejarawan Arab ya, bukan sejarawan yang meneliti tentang Arab ya, mengatakan bahwa kota Baghdad itu adalah kota intelektual katanya. Intelektual itu artinya kota yang berperadaban, berilmu pengetahuan. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ya. Maka ananda sekalian rahmatullah SWT, kalau kita ingin menjadikan menjadi orang hebat, menjadi orang luar biasa ya, menjadikan negara kita negara hebat, berperadaban tinggi, maka kunci utamanya adalah di ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana kita mencintai ilmu, mengamalkan ilmu, mengajak orang untuk mencintai ilmu. Ya, kunci pertamanya adalah ilmu. Bahkan Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an kan? Antum sudah hafal ayatnya ini. Ya, di Quran surah Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat orang-orang yang berderajat itu, ya, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu maksudnya. Ya, mohon maaf. Nah, ini luar biasa nih. Kota Baghdad, ya, kota Baghdad ya menjadi peradaban, pusat peradaban, kota ilmu pengetahuan. Bahkan di situ dibangun sebuah universitas, ya, perguruan tinggi. Ya, di kota Baghdad itu Baitul Hikmah namanya ya, yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini sedikit ya, beliau ini adalah saudaraan sama Abu Abbas As-Soffa. Ya, masih ingat ya, Abu Abbas As-Soffa adalah
khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi saudaraan ini. Jadi setelah Khalifah Abu Abbas As-Soffa wafat, digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah khalifah kedua. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah kedua, diangkat atau dilantik menjadi khalifah di usia 36 tahun. Memimpin khalifah dinasti Abbasiyah selama kurang lebih 22 tahun. Ya. Dan menjadikan kota Baghdad atau Irak ya, ibu kotanya Irak sebagai pusat pemerintahan. Ya, yang sebelumnya itu dipindahkan oleh Abu Abbas As-Soffa, kemudian dipindahkan lagi oleh Abu Ja'far Al-Mansur ke Baghdad. Ya. Nah, ini kota Baghdad ini ya, di zaman dulu dikenal dengan kota yang bundar, ya. Bundar. Ini dibangun oleh berapa orang pekerja mungkin ya, ada 100.000 pekerja katanya. Ya. Ahli arsitektur, ahli tukang kayu, tukang batu gitu ya. Pokoknya ahli bangunan itu semua lengkap di sini dihadirkan ya. Bagaimana luar biasanya kota Baghdad ini. Ya, dibangun perguruan tinggi di dalamnya, pasar gitu ya, dibangun pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan terbesar dan lain sebagainya. Ini kota Baghdad. Jadi buku-buku yang ada diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Ya, dibuat buku fikih, buku apa lagi? Ya, pokoknya buku-buku nih mulai dicetak nih, diterbitkan di sini. Ya, ada ahli fikih bahkan hidup di sini di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini. Insyaallah antum kenal salah satu mazhab fikih ya, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah luar biasa nih. Ini hidup sezaman dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Ada juga ulama yang lain ya. Seorang yang sangat terkenal juga, Sufyan Ats-Tsauri. Ulama yang luar biasa juga nih. Hidup di zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Bahkan mereka pernah diminta untuk menjadi qadhi ya, atau menjadi hakim saat itu ya, tapi mereka menolak. Nah, ini Baghdad ya, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baghdad, melihat langsung bagaimana luar biasanya Baghdad ya. Yang dalam sejarah kita pernah membacanya dihancurkan oleh Mongol gitu ya, tentara Mongol. Baghdad yang menjadi lautan tinta itu ya, insyaallah. Ini Baghdad ini zaman dulu ya. Di bundar bulat gitu ya, bundar ya, menjadi pusat peradaban Islam saat itu yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berkunjung ke Baghdad, melihat langsung bagaimana kejayaan Islam di sana, pusat-pusat peninggalan Islam. Itu mungkin untuk pelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair. Segala pertanyaan, masukan boleh disampaikan ke Ustadz langsung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.